Yuhil, seorang pejuang kelas 3 tanpa keberanian, telah menjalani hidup yang dibangun di atas rumor palsu dan perkelahian kecil. Suatu hari, kehidupannya yang sudah menyedihkan semakin memburuk ketika sewa wanita yang ia janjikan untuk dinikahi dulu muncul kembali sebagai seorang ahli bela diri yang siap bertindak. Sejak saat itu, kisahnya berputar-putar dan ia menjadi viral sebagai ancaman dan musuh negara, bahkan menarik perhatian istana kerajaan. Namun, sebelum menyelami bagaimana ia selamat dari ketegangan tersebut, mari kita putar kembali ke awal. Kisah Yun dimulai di pegunungan bersalju di tanah tak bertuan, di mana ia berusaha mati-matian, namun gagal melindungi hal-hal yang paling ia sayangi. Marah pada kelemahannya, Yun muda memutuskan ikatan dengan Sewa, kekasihnya saat itu yang baru berusia 10 tahun. Ia berjanji akan kembali untuknya setelah ia menjadi seniman bela diri terhebat di dunia. Tak berdaya, Sewa hanya bisa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca saat cinta dalam hidupnya memudar ke kejauhan. Tahun-tahun telah berlalu dan keduanya telah menjalani kehidupan terpisah, menanti reuni yang pasti. Lebih dari 1 dekade kemudian, di jalanan ramai negara bagian Miram, seorang petualang muda duduk di sebuah kedai menceritakan kisah kemenangan terbarunya melawan monster dan musuh kepada 2 pria. Petualang itu, Jo-yun, berterima kasih kepada anggota Yan-an Guild atas keramahan mereka. Tetapi ketika mereka mengundangnya untuk bergabung dengan guild, ia dengan sopan menolak. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki sumpah penting untuk ditepati. Para pria menghormati keputusannya tetapi memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap bahaya yang mengintai di daerah situ, terutama di desa mereka, Desa 6 Klan. Penasaran? Jo-yun meminta detail. Para pria mengungkapkan rumor tentang monster yang meneror desa mereka yang dikenal sebagai 2 supernova. Sosok ini dikatakan memburu seniman bela diri dan membawa mayat mereka dalam karung berdarah. Sebelum Jo-yun dapat menanggapi, seorang pria membawa karung berdarah memasuki kedai, mengejutkan semua orang. Awalnya, para pelanggan yang mabuk kesulitan mengidentifikasi orang asing itu. Namun, tak lama kemudian, mereka mengenalinya sebagai pembunuh seniman bela diri yang kejam, Yung-hol, iblis pedang kekacauan dari faksi sesat. Yung-hol menuntut kehadiran pemilik kedai, tetapi asisten menjelaskan bahwa pemilik kedai sedang pergi. Takut dengan karung berdarah itu, asisten itu segera meminta maaf dan mundur. Sementara itu, bisikan memenuhi kedai. Semua orang berspekulasi tentang iblis pedang kekacauan. Menyadari karung itu bergerak, Yung-hol menyadari mangsanya masih hidup. Saat ia bersiap untuk mengakhiri penderitaannya, Jo-yun tiba-tiba menusukkan tombaknya ke Yung-hol, menantangnya untuk berduel. Meskipun pelanggan kedai berpikir Jo-yun sudah gila, petualang muda itu bertekad untuk mengalahkan Yung-hol dan memulihkan keseimbangan di dunia persilatan. Namun, Yung-hol tertawa berbahak-bahak hahaha dan menasehati Jo-yun untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Halo teman yang suka diceritain oleh Blik Ketut, disclaimer dulu ya. Konten yang ditampilkan di sini hanya cuplikan saja. Hak cipta seluruhnya dimiliki oleh kreator dan penerbit resmi. Silakan baca versi lengkapnya melalui situs web resmi untuk mendukung karya asli mereka. Terima kasih dan selamat menonton. Ketika Jo-yun bersikeras untuk bertarung, Yoo-hol mencoba mengintimidasinya agar mundur. Tetapi Jo-yun menuduhnya mencari-cari alasan dan menuntutnya menghormati tantangan itu. Membutuhkan waktu untuk berpikir, Yoo-hol meminta Jo-yun menunggu di luar sementara ia bersiap untuk berduel. Kedua anggota guild mencoba memujuk Jo-yun, memperingatkannya bahwa Yoo-hol adalah iblis pengecut tanpa tandingan yang rela menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Tidak gentar, Jo-yun berterima kasih atas kekhawatiran mereka, tetapi menegakkan kembali sumpahnya untuk menjadi lebih kuat dari yang terkuat. Sementara itu, Yoo-hol menyelinap keluar dari kedai, mempertimbangkan untuk melarikan diri dari desa sama sekali. Ia tidak datang untuk menimbulkan masalah, ia hanya ingin menjual mangsanya. Karung berdarah itu ternyata berisi babi hutan yang ia buru dengan ceroboh dan ia hanya melarang asisten menyentuhnya karena pemilik kedai memasak makanan yang sangat enak. Disalahpahami oleh masyarakat dan dibebani oleh penampilannya, Yoo-hol bertanya-tanya bagaimana ia berakhir dalam kekacauan seperti itu.
Sebagai pejuang kelas 3 tanpa bakat bela diri, yang ia inginkan hanyalah hidup cukup lama untuk bertamu sewa lagi dan memenuhi janjinya. Pagi berikutnya, seorang wanita muda berambut perak dan berpakaian elegan tiba di desa Enam Klan. Ia berhenti untuk mengamati Jo-yun, yang masih memanggil Yu-hal untuk menghadapi dalam duel hidup atau mati. Saat kerumunan berkumpul, wanita itu mendekati Jo-yun. Terkesima dengan kecantikannya, Jo-yun ragu-ragu saat wanita itu bertanya apakah ia serius menantang iblis pedang kekacauan. Para penonton mengenali wanita itu sebagai baik sewa, pedang matahari dan bulan. Ia adalah murid langsung dari ahli bela diri terhebat di dunia sebelumnya yang pernah mengalahkan yang terkuat dari semua faksi, yang dikenal sebagai naga dan phoenix persilatan. Ia dianggap sebagai kebalikan dari iblis pedang kekacauan. Jo-yun curiga bahwa Sewa juga mengejar Yu-hal, bertanya apakah ia di sini untuk menangkapnya. Sewa tersusu, membenarkan kecurigaannya, mengungkapkan bahwa Yu-hal, kekasihnya seumur hidup, ada di dekatnya. Terpesona olehnya, Jo-yun meninggalkan misinya dan memintanya untuk bergabung dengannya digantinya. Sementara itu, Yu-hal yang masih bersembunyi memutuskan untuk melaporkan duel ilegal itu kepada pihak berwenang. Namun, rencananya terganggu ketika seseorang memasuki kedai, memohon penyusup itu untuk memberinya lebih banyak waktu. Yu-hal membeku saat Sewa melangkah masuk. Ia memberitahunya bahwa ia telah menunggu bertahun-tahun untuk bertemu dengannya lagi. Sekarang seorang ahli bela diri, ia dengan cepat mengalahkan Jo-yun, menyatakan bahwa ia memiliki banyak uang dan melamar Yu-hal, memintanya untuk menikahinya. Beberapa saat setelah Jo-yun pingsan, para medis bergegas ke tempat kejadian untuk menyadarkannya saat ia dibawa ke rumah sakit. Sewa dan Yu-hal ditinggalkan sendirian di kedai dengan para penonton di luar bertanya-tanya apakah bentrokan akan terjadi. Ada keheningan tegang saat keduanya saling menatap. Akhirnya Yu-hal memecahkan keheningan, mencoba meyakinkan Sewa bahwa ia bukanlah iblis pedang kekacauan seperti yang diklaim semua orang. Itu semua adalah tipuan untuk mengulur waktu agar ia bisa melarikan diri. Sewa terlihat kesal, menatapnya tajam. Yu-hal menganggapnya sebagai wanita gila yang mendobrak pintu dengan pedang. Berharap untuk menghindari kemarahannya, ia dengan acuh tak acuh berdiri, mengucapkan selamat tinggal dan menuju pintu. Namun, sebelum ia melangkah jauh, Sewa menghentikannya, melepaskan pelindung tangannya, meletakkan tangannya di pipinya yang lembut dan mendesaknya untuk mengulangi apa yang baru saja ia katakan. Persis seperti yang ia lakukan di masa lalu. Pada saat itu, Yu-hal tidak bisa menahannya lagi dan dengan lembut memanggil namanya, Xia, seperti yang ia lakukan dulu. Kilasan balik mengungkapkan masa lalu mereka bersama. 15 tahun yang lalu, Yu-hal dijual kepada Sewa, seorang wanita bangsawan sebagai budak. Meskipun keadaan mereka menjalin ikatan dan ia menjadi pelayan setianya. Sewa 3 tahun lebih muda darinya dan nona termuda di rumah tangganya. Yu-hal mengaku pada dirinya sendiri bahwa Sewa adalah satu-satunya alasan ia berkelana ke dunia dan bertujuan untuk kembali ke Jangu, awal dan akhirnya. Saat mereka duduk untuk minum teh, Yu-hal diam-diam bertanya-tanya apakah Sewa masih orang yang sama yang ia cintai. Memecah keheningan yang canggung, Sewa bertanya apakah ia berencana meminum tehnya. Ketika ia mengatakan iya, ia bertanya mengapa ia bertingkah sangat aneh dan formal, meskipun ia berjanji untuk berhenti melakukannya. Yu-hal meminta maaf, memanggilnya Nona Sewa, tetapi ini hanya membuatnya semakin marah. Untuk menenangkannya, ia beralih ke nama panggilan favoritnya, Seola, dan mengungkapkan betapa bahagianya ia melihatnya lagi. Seola melunak, memberinya tatapan penuh kasih sayang, dan mengatakan ia juga senang melihatnya. Penasaran? Yu-hal bertanya apakah ia telah menjadi seniman bela diri. Seola dengan bangga membenarkan, mengatakan ia bekerja keras untuk janji itu. Bingung, Yu-hal bertanya apa maksudnya. Dan Sewa membacakan kata-kata terakhir yang ia ucapkan padanya sebelum mereka dipisahkan saat masih anak-anak. Ia mengingatkan tentang janji mereka dan memintanya untuk menikahinya lagi. Kali ini Yu-hal panik mengingat janji belum lengkap. Seola mendesaknya bertanya apakah ia ingat janji mereka. Sebelum ia bisa menanggapi, ia menyebutkan rumor yang ia dengar tentang dirinya dan bagaimana hal itu membawanya kepadanya. Yu-hal dengan hati-hati bertanya apa yang ia dengar, dan Sewa menuduhnya sebagai playboy dan brengsek.
Terkejut, Yu-hol menyangkal menyebarkan omong kosong seperti itu, bersikeras bahwa ia hanya peduli pada janji mereka. Tetapi sekarang setelah ia menjadi ahli bela diri, Sewa bertanya sekali lagi apakah ia akan menikahinya. Yu-hol ragu-ragu dan mengungkapkan bahwa ia sudah terikat, merujuk pada keterlibatannya dalam skema sewa untuk menyelesaikan masalah hutangnya. Mereka mengunjungi Han Kyong, seorang pedagang licik yang pernah meminjamkan uang kepada Yu-hol di masa lalu. Setelah melihat mereka, Kyong dengan mengejek bertanya apakah iblis pedang kekacauan ada di sana untuk membayar utangnya. Sewa turun tangan, mengakui utang Yu-hol tetapi mencela Kyong karena menggunakannya untuk memanipulasi kekasihnya. Konfrontasi itu menciptakan tegangan canggung di ruangan itu. Sementara itu, Yu-hol merenungkan betapa tidak adilnya ia mendanai pengeluaran Kyong dengan dalih dukungan, hanya agar Kyong memutar cerita untuk melukisnya sebagai penjahat. Sekarang setelah Xia ada di sini, menganggapnya setara, Yu-hol ketakutan. Ia tahu ia akan menghabisinya jika ia mengetahui ia telah bersantai-santai dalam hidup, sementara Sewa bekerja tanpa lelah untuk menjadi seorang master. Putus asa, ia diam-diam memohon agar Kyong ikut bermain. Kyong mengerti dan memutuskan untuk membantu. Ia memberitahu Sewa bahwa mereka hanya meminjam nama terhormat Yu-hol untuk bantuan kecil. Namun secara internal, Kyong bertanya-tanya apakah tatapan putus asa Yu-hol sebelumnya adalah seruan minta tolong untuk melarikan diri dari Sewa. Sewa yang tidak ingin membuang waktu, bertanya berapa biaya bantuannya. Kyong menyebutkan angka yang sangat tinggi, 100.000 yang, termasuk sponsor dan kerusakan. Yu-hol menghela lega, yakin Kyong mendukungnya. Sambil tersenyum, ia berjanji untuk kembali dengan jumlah itu. Terkejutnya, Sewa segera menyerahkan tas berisi lebih dari 100.000 koin. Yu-hol gugup bertanya apakah ia baik-baik saja menghabiskan begitu banyak, tetapi Sewa meyakinkannya, mengatakan uangnya akan segera menjadi miliknya karena mereka akan menikah. Setelah melunasi utang, Sewa bertanya kepada Kyong apakah Yu-hol bebas untuk pergi. Merasakan keraguan Kyong, ia bertanya apakah uangnya tidak cukup. Kyong mengakui cukup, tetapi sambil memeluk Yu-hol sedikit, ia menyatakan hubungan mereka istimewa, bahkan memanggilnya suaminya. Yu-hol panik dan mencoba mendorong Kyong menjauh tetapi ia berbisik agar ia ikut bermain jika ia ingin bantuannya. Marah, Sewa melepaskan seni kilatnya dan memperingatkan Kyong untuk menjauh dari prianya. Beberapa saat sebelum kekacauan meletus, Yu-hol berteriak pada Sewa, mendesaknya untuk tenang dan memahami kesalahpahaman. Namun Sewa menolak, terus memperingatkan Kyong untuk menjauh dari prianya. Putus asa, Yu-hol melangkah di antara mereka dan menyatakan Kyong adalah seseorang yang penting baginya. Terkejut dan patah hati, Sewa meminta maaf dan keluar dari ruangan. Menyadari ia salah menafsirkan kata-katanya. Yu-hol mencoba menjelaskan tetapi gagal menghentikannya. Setelah ia pergi, Kyong menyeringai dan mendesaknya untuk berterima kasih padanya karena telah membaca situasi dengan baik dan membantunya mengakhiri pertunangan yang tidak diinginkan. Meskipun ia mengakui metodenya canggung, ia merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah membantunya. Tetapi saat ia melihat ekspresi muram Yu-hol, ia bertanya apakah ini benar-benar hasil yang ia inginkan. Tanpa sepatah kata pun, Yu-hol keluar dari gedung pedagang. Auranya yang gelap membuat penduduk desa gelisah saat ia berjalan di jalanan. Pikirannya dipenuhi oleh tatapan kekecewaan di wajah Sewa yang percaya ia berselingkuh dengannya dengan Kyong. Ia mengingat pertemuan pertama mereka sebagai pelayan dan putri bangsawan, dan mengingat sumpah yang ia buat untuk menutup jarak di antara mereka dan berdiri dengan bangga di sisinya. Setelah semua upaya yang dilakukan Sewa untuk menepati janji mereka, tidak mungkin Yu-hol bisa mengecewakannya sekarang dengan menikahinya sebagai seorang pecundang. Bertekad untuk menemukannya dan menjelaskan dirinya, ia terus maju. Dalam perjalanannya, Yu-hol mendengar dua penduduk desa mendiskusikan sosok pucat yang berlari menuju tebing. Menilai dari rambut panjang, mereka berasumsi itu adalah seorang wanita muda dan khawatir betapa tidak stabilnya dia terlihat takut akan yang terburuk. Yu-hol bergegas ke mereka dan menuntut untuk mengetahui di mana mereka melihatnya. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, ia berlari menuju tebing, berdoa agar Sewa tidak akan melukai dirinya sendiri karena kebodohannya.
Setelah tiba, ia mencari daerah itu sampai ia melihat sosok berambut perak berdiri di tepi tebing, menatap kosong ke kejauhan. Panik, Yu-hol bergegas maju, melingkarkan lengannya di pinggang orang itu dan berteriak bahwa ia akan menikahinya selama ia tidak melakukan hal drastis. Yang mengejutkannya, orang berambut perak itu berbalik. Itu adalah seorang pria tua. Bingung, pria itu bertanya, apakah Yu-hol serius melamarnya? Malu, Yu-hol dengan cepat meminta maaf atas kesalahannya dan berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum ia bisa pergi, pria tua itu menghentikannya dan bertanya apakah ia benar-benar percaya hanya ia yang merasa tidak nyaman. Ketika Yu-hol tidak menanggapi, pria tua itu menasihatinya untuk mempertimbangkan perasaan Sewa, alih-alih membuat asumsi egois. Jangan pernah meremehkan isi hatinya. Pria itu memperingatkan, itu lebih istimewa dari yang kau pikirkan. Terkesima oleh bijaksana pria tua itu, Yu-hol bertanya, siapa dia? Alih-alih menjawab, pria tua itu menyuruhnya menghadapi masalahnya secara langsung, alih-alih melarikan diri. Pada saat itu, cucu perempuan pria tua itu tiba, memarahinya karena berkeliaran dan meminta Yu-hol untuk membantu mengantarnya kembali ke rumah agar ia bisa minum obatnya. Setelah membantu mereka, Yu-hol kembali ke rumahnya merenungkan kata-kata pria tua dan perasaan Sewa. Ketika ia tiba, ia terkejut menemukan Sewa menunggunya di luar. Ia menjelaskan bahwa ia menemukan rumahnya sebelumnya ketika pertama kali tiba di desa. Melihat noda air mata di wajahnya, Yu-hol bertanya, apakah ia menangis? Sewa menyangkalnya, tetapi Yu-hol tidak mempercayai kebohongannya. Bertekad untuk meluruskan semuanya, Yu-hol menjelaskan hubungannya dengan Kyong, meyakinkannya bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Namun, Sewa menyela, mengakui ia percaya pada kesetiaannya, tetapi takut ia menghindari menikahinya. Mengingat nasihat pria tua itu, Yu-hol memutuskan untuk jujur. Ia mengakui bahwa ia belum bisa menikahinya. Sebelum Sewa bisa pergi dengan kecewa, ia meraih tangannya dan menjelaskan situasinya. Ketergantungannya pada dukungan perusahaan dagang, rumah sewanya yang kumuh, dan fakta bahwa semua rumor yang dibesar-besarkan tentang dirinya tidak benar. Ia bukan sosok luar biasa yang diyakini orang. Meskipun ia belum memenuhi janji mereka, ia bersumpah akan bekerja keras dan menjadi pria yang pantas untuknya. Ia memintanya untuk menunggu sebentar lagi agar ia bisa melamar dengan benar dan membangun masa depan yang layak untuknya. Tersentuh oleh ketulusannya, Sewa memeluknya erat-erat dan setuju untuk menunggu sampai ia siap untuk menikah. Tetapi beberapa saat kemudian, ia dengan main-main mendorongnya ke dinding, mencondongkan tubuh ke dekatnya, dan berbisik betapa istimewanya menikah di depan anak-anak mereka. Yu-hol mencoba menolak, tetapi kaki ramping Sewa menekannya, membuat tubuhnya menjadi overdrive. Di dekatnya, penduduk desa mendengar jeritan putus asa Yu-hol yang memohon Sewa untuk pelan-pelan. Salah menafsirkan suara-suara itu, rumor menyebar bahwa iblis pedang kekacauan Yu-hol sedang bertarung dan mengalahkan bintang pedang matahari dan bulan. Saat gosip beredar, seorang seniman bela diri tak dikenal memegang gulungan panjang mendiskusikan rumor tersebut dengan rekannya. Meskipun mengabaikan detailnya, satu hal yang jelas, iblis pedang kekacauan mengalahkan pedang matahari dan bulan. Tertarik, pejuang itu menyatakan niatnya untuk menantang bintang terakhir yang menghalangi jalannya dan mengklaim gelar keajaiban terhebat di generasi mereka. Jika berhasil, ia bersumpah gelar terhebat di bawah langit akan menjadi milik klan San Cintang. Keesokan harinya, Sewa bangun pagi, tersipuh malu karena malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Duduk di balkon, mengurai rambutnya dan tersenyum tanpa alasan tertentu, pagi damainya terganggu oleh pengunjung tak terduga di pintu masuk. Pria itu jelas marah, mulai berteriak dan menuntut agar yang disebut iblis pedang kekacauan Yu-hol keluar dan menyelesaikan perbedaan mereka secara jantan. Saat pria itu terus berteriak dan membuat daftar dugaan pelanggaran Yu-hol, Sewa yang kesal muncul di belakangnya, menekan pedangnya ke lehernya. Dengan tenang, ia bertanya apakah itu ulang tahun kematiannya, menawarkan untuk mempercepat prosesnya. Panik, pria paruh baya itu mengangkat tangannya dan memohon padanya untuk menunggu, bersikeras agar ia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sewa menyelakan dirinya nyonya rumah, dan pria itu, yang kini pucat dan gemetar, mengidentifikasi dirinya sebagai tuan tanah.
Semua gertakannya tentang menyelesaikan masalah secara jantan ternyata adalah tipuan untuk membuat Yuhol keluar dan membayar sewa yang sudah jatuh tempo, karena hari itu adalah tanggal penagihan sewa. Memutar matanya, Sewa membangunkan Yuhol dan meninggalkannya untuk menghadapi tuan tanah sementara ia menyiapkan sarapan. Ketika Yuhol bergabung dengan tuan tanah, ia meminta maaf atas pagi yang dramatis. Tetapi pria itu dengan marah mengeluhkan percobaan pembunuhan Sewa sebelumnya. Mengabaikan hal itu, ia menggerutu tentang kekacauan yang ditinggalkan Yuhol di kedai saat ia pergi dan yang lebih penting, mempertanyakan bangkai babi berdarah yang terletak di dekatnya. Ketika Yuhol dengan santai menawarkan babi itu sebagai pembayaran sewa, amarah tuan tanah berkobar dan ia mendorong Yuhol ke dinding siap menyerang. Tepat pada saat itu, Sewa muncul kembali, memegang pisau daging dan mengenakan tatapan maut khasnya. Kehadirannya seketika memulihkan ketertiban. Tenang tetapi masih penasaran, tuan tanah bertanya tentang wanita pendekar pedang gila yang menyebut dirinya Nyonya Rumah, menambahkan pengamatan pribadinya. Ia berkomentar bahwa wanita itu seksi sekali. Yuhol yang tidak terkesan mengingatkan tuan tanah tentang janjinya untuk tetap setia pada istrinya yang dulu. Ketika tuan tanah menyadari identitas asli Sewa sebagai Bek Sewa, pedang matahari dan bulan, ia terdiam. Mengubah topik pembicaraan, tuan tanah mengangkat rumor yang menyebar di desa-desa terdekat. Meskipun awalnya ia mengabaikannya sebagai omong kosong, peristiwa baru-baru ini membuatnya ragu-ragu. Ketika Yuhol meminta detail, tuan tanah menjelaskan bahwa orang-orang mengklaim iblis pedang kekacauan menghipnotis pedang matahari dan bulan. Marah oleh absurditas itu, Yuhol melakukan yang terbaiknya untuk meyakinkan tuan tanah bahwa rumor itu palsu. Saat percakapan berlanjut, Sewa mengeluarkan sarapan yang disiapkan dengan rapi dan mulai menyuapi Yuhol di depan tuan tanah. Adegan memalukan itu hampir membuat tuan tanah tersedak saat Sewa dengan manis bertanya kepada Yuhol, apakah makanannya enak? Setelah pulih, tuan tanah memperingatkan Yuhol bahwa semua mata kini tertuju pada mereka dan persatuan kedua bintang itu adalah pembicaraan di kota. Sewa dengan tegas menyatakan cintanya yang tak goyahkan pada Yuhol, berjanji akan mendampinginya melewati suka dan duka. Pernyataan tulus ini memotivasi Yuhol untuk bekerja lebih keras, bertekad untuk mendapatkan rumah yang layak untuk mereka di masa depan dan melamar Sewa dengan bangga. Lelah menyaksikan tingkah laku cinta mereka yang manis, tuan tanah mengakhiri diskusi dengan menuntut Sewa bulan ini. Malam harinya, Yuhol dan Sewa kembali ke rumah setelah mengambil kembali 100.000 yan dari Kyong, menyusul peristiwa hari sebelumnya. Ketika tuan tanah melihat uang tunai itu, ia terlalu wah dan mendesak Yuhol untuk membeli rumah itu secara langsung. Namun Yuhol menolak, menjelaskan bahwa ia menabung untuk membeli tempat yang lebih baik. Meskipun uang itu secara teknis berasal dari Sewa, ia bersikeras itu sekarang uang mereka, bukan hanya miliknya. Terpesona oleh sentimennya, Yuhol menyetujui persyaratan tuan tanah dan berjanji untuk membayar Sewa tepat waktu sambil menjaga rumah itu bebas masalah. Tepat ketika semuanya tampak tenang, bencana melanda. Rumah yang dijanjikan Yuhol untuk dilindungi tiba-tiba terbakar. Baik dia maupun tuan tanah menatap tak percaya saat kekacauan api terungkap di depan mereka. Apa yang baru saja terjadi? Gumam Yuhol tertegun. Saat penduduk desa berkumpul menyaksikan api, sesosok tubuh melompat dramatis dari atap rumah yang terbakar. Setelah mendarat, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Tang Hai, Phoenix Racun, dan pewaris klan Sanintang. Dengan senyum sinis, ia menyatakan niatnya untuk membunuh iblis pedang kekacauan, Yuhol. Saat Tang Hai terus membanggakan misinya, Sewa menyela dengan serangan seni bela diri cepat mengejutkannya. Sewa yang tenang namun mematikan memperingatkan Tang Hai agar ia tidak peduli siapa yang ia klaim. Tetapi jika ia menghargai hidupnya, ia harus menjelaskan niatnya dengan cepat. Tang Hai tidak terpengaruh, tersenyum dan secara resmi menyapa pedang matahari dan bulan siap untuk bertarung. Ia mengambil kuda-kudanya menandakan dimulainya duel. Beberapa saat sebelum pertempuran dimulai, Tang Hai membenarkan rumor tentang kedua bintang dunia itu dan kemudian bersiap mengungkapkan teknik racun panggungnya. Tepat saat ia akan menyerang dan menghancurkan pedang matahari dan bulan, Sewa mengejutkan semua orang dengan mengakhiri pertarungan dalam sekejap, mengubur 3/4 tubuh Tang Hai ke dalam tanah. Setelah api dipadamkan, Yuhol menuntut penjelasan mengapa ia membakar rumahnya. Alih-alih menjawab, Tang Hai pertama-tama memuji ketekunannya dalam memaksanya sejauh ini, menyebabkan Yuhol mempertanyakan apakah ia benar-benar gila. Setelah beberapa ocehan yang tidak masuk akal, Tang Hai memanggil kartu truf tersembunyinya. Tanpa penundaan,
Tang Jo, pembunuh senyap dari klan Sanintang, muncul dari bayang-bayang, hanya untuk segera dibanting ke tanah di samping tuannya oleh Seowou. Puas tidak ada lagi kejutan yang datang, Yuhol mengulangi pertanyaannya. Tang Hai berbohong, mengklaim ia hanya di sana untuk menghukum sekte heterodoks jahat, Yuhol, dan menyelamatkan sekutu salehnya, Seowou. Ia berkesiras bahwa menggunakan api hanyalah strategi taktis dasar, meremehkan kejahatan itu sepenuhnya. Kesal dengan sikapnya yang meremehkan, Tuan Tanah berteriak padanya, menuntut kompensasi untuk rumahnya. Mengabaikan Tuan Tanah, Tang Hai menuduh Yuhol menyandara orang tua Seowou dan menghipnotisnya hingga tunduk. Ia bahkan menyarankan api itu adalah pembalasan ilahi atas kekejaman masa lalunya. Yuhol, jengkel oleh absurditasnya, menunjukkan ironi dalam upaya Tang Hai sebelumnya untuk membunuh Seowou sambil mengklaim ingin menyelamatkannya. Bingung, Tang Hai berbohong lagi, mengatakan ia terjebak dalam panasnya pertempuran. Pada saat itu, rekannya Tang Leo membocorkan kebenaran. Target sebenarnya Tang Hao selalu adalah Seowou. Bingung, Yuhol bertanya kepada Tang Leo, mengapa seseorang dari sekte ortodoks akan mengejar Seowou yang juga dari sekte ortodoks. Tang Leo kemudian mengungkapkan rahasia paling memalukan Tang Hai. Dendamnya terhadap Seowou bermula 2 tahun lalu, ketika Seowou mempermalukannya dalam turnamen persilatan dengan mengalahkannya telak. Sejak saat itu, Tang Hai sangat ingin membalas kekalahannya, hanya untuk menyadari bahwa menghadapi Seowou secara langsung jauh lebih menantang dari yang diperkirakan. Sekarang setelah gagal mengalahkan Seowou, Tang Hai menyatakan niatnya untuk mendapatkan kembali kehormatannya dengan mengambil kepala Yuhol dan menyelamatkan Seowou. Tidak terkesan, Yuhol bertanya kepada Seowou apakah ia bahkan mengenal Tang Hai. Ketika Seowou menjawab bahwa ia tidak mengenalnya, Tang Hai kehilangan kesabarannya dan mengamuk tentang keangkuhan Seowou terhadap semua orang kecuali Yuhol. Frustasi, ia memberi isyarat kepada Tang Leo untuk mengakhiri semuanya dengan cepat. Dengan izin tuannya, Tang Leo membebaskan dirinya dari tanah, berlari melewati Yuhol dengan tatapan jijik dan menghilang. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan Sandara, yang Tang Hai dengan bangga perkenalkan sebagai kartu truf terakhirnya. Di tengah kebingungan, Tang Hai menawarkan Yuhol kesempatan untuk menyerah bahkan sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Bingung, Yuhol menuntut untuk mengetahui siapa yang ia sandara. Tang Hai dengan marah menyebutnya tidak berterima kasih karena tidak mengenali ibunya sendiri. Ini membuat Yuhol semakin bingung saat ia menjelaskan bahwa ibu kandungnya meninggal ketika ia berusia 5 tahun. Wanita yang ditawan itu jelas bingung, berteriak bahwa nama putranya adalah Yu, bukan Yuhol. Penduduk desa dengan cepat mengenalinya sebagai seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Yuhol. Dan ia dengan malu-malu meminta bantuan pemilik kedai untuk keluar dari situasi yang memalukan ini. Menyadari kesalahannya, Tang Hai mengamuk dan menuduh Seowou merendahkan dirinya dengan berpihak pada berandalan heterodoks seperti Yuhol. Sambil menangis, ia bersikeras bahwa tawanan itu pasti ibu Yuhol dan mengancam akan menusuk wanita itu jika Yuhol tidak menyerah kepadanya. Yang mengejutkannya, tawanan itu mulai menangis memanggil Yuhol putranya dan memuntahnya untuk menurut. Frustasi, Yuhol mencoba menenangkan semua orang, hanya untuk dituduh Tang Hai meninggalkan satu-satunya ibunya. Penduduk desa yang tidak tahu apa-apa, yang mendengar keributan itu, salah percaya bahwa wanita itu benar-benar ibu Yuhol. Mereka mulai bergosip, menyebut Yuhol iblis tak berperasaan karena tidak peduli pada orang tuanya. Meskipun Yuhol berusaha menjelaskan, rumor menyebar seperti api. Marah, Yuhol memanggil Tang Hai, anak kecil aneh dengan rambut aneh, dan mengejeknya karena berpura-pura dari klan bergengsi, sambil mengucapkan omong kosong. Hinaannya menyentuh saraf, membuat Tang Hai terlihat terguncang. Putus asa untuk menyelamatkan harga dirinya, ia mencabut dirinya dari tanah, menyatakan Yuhol anak kurus dan melemparkan panah beracun ke arahnya. Sehwa dengan mudah memblokir panah-panah itu dan menantang Tang Hai. Sambil menyeringai, Tang Hai memuji refleks Sehwa, tetapi menunjukkan bahwa ia melewatkan satu panah. Sebelum Sehwa bisa bereaksi, panah itu mengenai Yuhao, membuatnya pingsan seketika. Seolah segera menyesali reaksinya yang lamban terhadap serangan Tang Hai saat dia memanggil nama Hil beberapa kali untuk memastikan dia baik-baik saja. Tepat ketika dia hampir kehilangan harapan, Hil membuka matanya dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Seolah memeluknya sangat erat hingga Hil bahkan merasa bersalah karena telah membuatnya khawatir secara tidak perlu. Tak lama kemudian,
Pemilik penginapan bertanya pada Hugh apakah dia benar-benar baik-baik saja karena dia terlihat cukup tertekan sebelumnya. Tetapi Hugh mengatakan itu hanyalah tusukan jarum, jadi tidak ada kerusakan nyata. Tiba-tiba, si kurcaci gila Tanghai berteriak sekuat tenaga dan meyakinkan Hugh bahwa dia sudah hampir mati karena dia sudah memasukkan jarum itu dengan racun pamungkas klan Sanchan, 100 fragrance root acid. Dalam sekejap, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya dan mencapai titik dantiannya. Setelah itu terjadi, racun itu akan menginfeksi dantian dan melipat gandakan dirinya melalui cadangan energi internal Hugh, menyebabkan penderitaan hebat dan kematian. Dengan kata lain, semakin banyak energi internal yang dimiliki Hugh, semakin mematikan racun itu. Setelah mengoceh selama beberapa detik tentang bagaimana racun itu membunuh para Master, Tanghai menunggu Hugh menjerit kesakitan. Namun, setelah jeda singkat, tidak ada yang terjadi, karena Hugh masih hanya merasakan sedikit sengatan. Tak lama kemudian, dia mulai meragukan dirinya sendiri ketika dia mendapati Sel dan Hugh sedang mengobrol tentang mengobati luka tusukan jarumnya. Ketika dia sudah cukup, dia memeriksa botol racun untuk melihat apakah dia benar-benar membawa racun yang tepat untuk misi itu, mengingatkan Hugh masih terlihat sangat baik. Begitu kenyataan menyadarkannya, dia menusuk dirinya sendiri dengan salah satu jarum beracunnya untuk melihat apakah dia hanya berhalusinasi. Tak lama kemudian racun itu mulai bereaksi di tubuhnya dan dia pingsan, membuat Hugh dan Sewa bingung. Beberapa jam kemudian, Tanghai akhirnya sadar dan mendapati dirinya berada di rumah yang aneh, mengenakan gaun aneh. Beberapa detik setelah bangun, dia mengamuk dan bertanya pada Hugh yang berada di dekatnya untuk memberitahunya di mana dia berada. Hugh memberitahunya bahwa mereka membawanya ke tempat dokter desa ketika mereka menemukannya menggeliat kesakitan parah akibat racun yang dia masukkan ke tubuhnya. Sekarang setelah dia berdiri lagi, Hugh bertanya apakah dia masih ingin membunuhnya atau tidak. Pada saat itu, Tanghai menyadari bahwa racun itu nyata. Tetapi sekali lagi, karena satu-satunya cara mengatasi efeknya adalah dengan mencapai kontrol ekstrim terhadap energi internal seseorang dengan sempurna, itu berarti Hugh telah mencapai teknik tingkat lanjut yang membutuhkan energi internal yang menyaingi pemimpin sekta. Untuk melanjutkan percakapan, dia bertanya kepada Hugh mengapa dia menyelamatkannya. Dan Hugh mengatakan bahwa meskipun Sewa marah padanya karena melakukan itu, dia hanya melakukannya karena mereka memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Saat itu, Hugh menyadari bahwa dia mungkin telah salah memahami seluruh situasi karena Sun and Moon Sword yang perkasa jatuh kepadanya dalam duel sampai mati. Setelah menyadari bahwa Hugh mungkin adalah orang jujur bodoh, dia menyimpulkan bahwa dia pasti berusaha mengusirkannya sebelum dia berakhir seperti dirinya.